Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel, yaitu Tauhid Metafisik Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp ya. Dan 2 minggu ini juga belum ngupload lagi karena ada beberapa kesibukan yang harus saya selesaikan. Termasuk salah satu aktivasi-aktivasi barang-barang yang dikirim ke saya. Jadi membutuhkan istirahat juga dan sebagainya. Yang pertanyaannya adalah, apakah ada hubungan ilmu kebatinan dengan ilmu mustika atau pusaka, ataukah ilmu mantra-mantra, ataukah ilmu pengasihan dan sebagainya. Nah, ini sangat penting karena banyak juga yang masuk memberitahukan jasa-jasa ya. Jadi pelanggan-pelanggan memberitahukan saya bahwa ada jasa ilmu kebatinan pengisian yang ternyata isinya adalah ilmu mustika ya, ataukah ilmu-ilmu yang dengan ilmu kebatinan itu tidak ada hubungannya, cuman mengatasnamakan ilmu kebatinan, padahal itu berbeda jauh. Nah, saya akan rincikan apa sih ilmu kebatinan ya, secara simple, ringkas ya, tapi Anda mengerti. Dan ilmu mustika atau pusaka itu ada hubungannya, cuman sedikit ya, tidak mengatasnamakan ilmu kebatinan, tapi isinya adalah tentang pengetahuan ilmu mustika, pusaka, atau pengisian badan. Nah, ilmu kebatinan itu sebenarnya adalah istilah ya, istilah yang dimana bahasa lainnya disebut juga dengan ilmu sufi ya. Itu ilmu sufi, ataukah sebagian menyebutnya dengan ilmu tasawuf, dan sebagian menyebutnya dengan ilmu hikmah ya. Sebagian juga menyebutnya ilmu kebatinan, padahal itu adalah satu ilmu, cuman namanya berbeda-beda ya. Nah, jadi ilmu kebatinan ini diambil dari kajian Al-Quran dan hadis, yang tidak hanya menjelaskan kulitnya saja ya. Jadi ilmu kebatinan ini mengupas sedalam-dalamnya dengan kita berpikir di alam diri kita, melihat fakta di kejadian alamnya ataukah yang terjadi dari hadis tersebut, dan sampai menemukan makna ataukah hakikat pada ayat ataukah hadis tersebut. Jadi hakikat itu adalah tujuan. Misalnya Anda berpuasa, jadi hakikatnya itu adalah bagaimana Anda merasakan orang yang kelaparan, orang yang susah, dan Anda berbagi. Nah, itu yang disebut hakikat puasa. Kalau ritual puasa, ya Anda menahan lapar dan haus sampai saatnya berbuka ya. Tapi hakikat ataukah tujuan dari ritual itu merasakan perihnya orang yang kekurangan dan membantu orang yang kekurangan jika kita memiliki rezeki lebih ya. Nah,
ilmu kebatinan ini dipelopori oleh banyak ulama ya, turun-temurun sampai wali-wali di tanah Jawa. Misalnya seperti kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Futuhul Gaib ya, ataukah Sir Al-Asrar, ataukah Fathul Bari, dengan ulama lain Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, ataukah Jalaluddin Rumi, ataukah ulama-ulama yang ada di tanah Jawa seperti para wali. Nah, itu sebenarnya mereka ilmu kebatinannya itu diambil dari ulama di Timur Tengah turun-menurun sampai ke Pulau Jawa. Nah, mereka mengkaji dalamnya ilmu itu dan membukakan rahasia-rahasia diri kita. Di dalam diri kita ini ada apa? Baik itu ada nafsu, ada kebaikan, bahkan Al-Quran yang sebenarnya yang hidup itu di dalam diri kita. Bahkan iblis, bahkan Dajjal pun, bahkan Tuhan pun semuanya menyatu di dalam diri kita ini. Sehingga sering saya bilang orang ketika maling, tidak ada iblis di luar dirinya bilang, "Hai kamu maling, karena kamu kurang rezeki untuk anak istrimu, malinglah kamu." Tidak ada. Iblis itu tidak ada berbisik di luar diri kita, tapi dia berbisik di dada. Begitu juga kalau kita melakukan kebaikan, bukan malaikat yang bersayap putih meneriaki kita, "Wahai kamu, Hamdan, sedekah, kamu lagi ada rezeki." Ya, bukan malaikat putih di sampingnya, tapi dia di dalam dada. Nah, itulah yang dikaji. Dan nafsu itu yang mana, yang membuat manusia seperti binatang itu apa ya? Yang ketika kita mendengarkan suara Tuhan atau Al-Quran Qadim yang mana. Nah, itulah yang kita kaji sehingga menciptakan manusia yang sangat berbudi luhur ya. Yang dikaji mana-mana dari hadis-hadis Rasulullah dan Al-Quran, sehingga kita mencapai titik kemurnian, bukan karena sesuatu yang kita mau. Misalnya karena iming-iming kita melakukan ibadah, baik itu surga, neraka, itu masih syirik di dalam ilmu kebatinan. Kalau Anda mau ibadah karena iming-iming, itu ancaman. Tapi murni karena Anda kenal Tuhan Anda ya, pencipta alam semesta, pencipta diri Anda, sehingga itulah yang dicari di dalam pengenalan diri kita dengan Tuhan. Nah, itu ilmu kebatinan. Dan ketika mampu melewati tatanan ilmu kebatinan ini, maka pengaruhnya kepada ilmu metafisik. Insting Anda jauh lebih tajam, Anda cepat melihat karakter orang, Anda mampu kadang-kadang membaca masa depan meskipun jarak sejam 2 jam secara singkat. Dan banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan ketika Anda mampu menembus dimensi-dimensi ilmu kebatinan tersebut. Nah, sedangkan ilmu mustika atau pusaka itu diambil dari energi semesta ya. Banyak saya jelaskan bahkan di channel Maniak Aki bahwa hampir rata-rata semua buku gemstone di dunia ya, tidak hanya di Indonesia, di Eropa itu yang sering saya tunjukkan, seperti di samping kiri lah saya tampilkan. Nah, mereka mempercayai energi batu-batu yang terpendam selama puluhan juta tahun. Bukan orang Indonesia saja, tapi orang Eropa juga meyakini, bahkan pakar gemologi pun meyakini hal itu. Nah, di dalam energi mustika pusaka, masing-masing mustika pusaka ini dari alamnya itu berbeda watak, seperti manusia. Ada yang keras wataknya, ada yang pendiam ya, ada yang cerewet, ada yang bermacam-macam karakter, sama dengan batu. Kalau jenis pusaka seperti keris itu pun tergantung dari pembuatnya, sejarahnya, siapa yang pegang, siapa keturunannya, sampai ke pemegang terakhir. Itu sangat berpengaruh dengan watak pusaka tersebut. Nah, bisa pusaka atau mustika tersebut bekerja tanpa harus adanya ilmu kebatinan ya. Karena dari mustika pusaka itu diambil, kalau saya pribadi mengaktifasi, menghidupkan mustika pusaka itu dari ayat-ayat penjagaan tingkat tinggi dari Al-Quran ya. Dan sebagian juga ada isinya sholawat.
yang ditirakati dengan teknik tertentu. Jadi tidak hanya ayat tersebut, tapi ada cara-cara yang dilakukan tentunya dengan bimbingan guru terus guru ya, dan turun ke saya, sehingga itu dilakukan ritual, ada ilmu-ilmunya. Dan seperti pengisian badan untuk kedikjayaan ataukah untuk anti ini, anti itu dan sebagainya, itu bukan ilmu kebatinan. Itu adalah seperti ilmu mantra turun temurun ya, sesuai dengan apa spiritualis itu pelajari. Jadi itu bukan ilmu kebatinan, tapi itu ilmu dikjaya orang sebut ya. Dan biasanya ilmu seperti itu kalau dia murni itu menurut saya karomah dari ayat tersebut. Kalau sudah bercampur dengan bahasa-bahasa yang aneh ataukah bahasa yang bentuknya lain dan tidak kita mengerti, itu lebih baik dihindari ya. Nah, jadi di mustika pusaka ini dengan hubungannya ilmu kebatinan, kadang-kadang dari ilmu kebatinan karena insting kita kuat ya, kita punya mata batin juga mampu dibangkitkan dengan ilmu kebatinan itu lebih tajam. Kita memandang luas semesta, memandang luas apa itu keyakinan-keyakinan orang, dan sering kita mendapatkan informasi yang berisi kegaiban-kegaiban yang itu merupakan rahasia untuk diri kita. Nah, hubungannya ya, jadi kita lebih sensitif, kita lebih tahu sesuatu itu lebih cepat tentang hal-hal metafisika, baik itu menyangkut jin ataukah kodam ataukah menyangkut energi-energi. Nah, seperti itu. Jadi ilmu asma ataukah ilmu pengisian diri ataukah melakukan ritual-ritual tertentu, ijazah misalnya untuk fungsi tertentu, itu bukan ilmu kebatinan ya. Tapi itu berbeda, itu adalah ilmu asma namanya. Nah, jadi harus dibedakan, tapi ada hubungannya meskipun tidak terlalu banyak. Nah, jadi ketika Anda semakin mengenal diri Anda, menyelami lautan samudra di dalam diri Anda, pengenalan diri Anda kepada Tuhan, maka Anda akan semakin kenal kebusukan dunia ya. Anda akan semakin tahu jeleknya dunia ini, dan untuk pribadi Anda, kalau Anda mempelajari dan melakukan ilmu kebatinan itu, maka secara pribadi budi luhur atau kehalak Anda berubah total. Nah, seperti itu. Karena mengasihi orang itu secara ilmu kebatinan tidak pandang, baik dia itu jahat, baik itu dia banyak kekurangan, baik dia itu banyak omong, tetap ya kita tidak pandang itu. Kita pandang dia adalah makhluk orang yang disayangi Tuhan, makhluk Tuhan yang perlu kita bantu dan nasihati. Nah, seperti itu. Jadi berbeda ya, yang teman-teman WhatsApp ke saya yang bilang ini ilmu kebatinan, itu bukan, itu namanya ilmu asma atau ilmu pengisian badan ya. Karena masing-masing spiritualis berbeda ilmu ya, karena beda guru beda ilmu. Nah, seperti itu. Semoga Anda mengerti dan paham penjelasan saya ya, singkat dan menurut saya jelas, semoga Anda paham. Terima kasih sudah menonton video Tauhid Metafisik ini, dan untuk yang berminat batu-batu mustika atau pusaka, Anda bisa geser di video-video sebelumnya, banyak saya upload ya, dan sebagian juga pengiriman hampir setiap hari untuk pelanggan-pelanggan tetap yang di mancanegara atau di Nusantara. Dan dukung terus channel ini dan mengembangkan, dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap game zone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang keindahan batu bacan, kualitas-kualitas batu bacan dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya.
menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk, maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.